Nanti nanti kelompok tahajud kok sing ra teko anggap ae lagi ibadah. Ini ulama harus ngomong gitu terus. Jika orang nggak main fonis, nggak main apa? Nggak main apa? Dan itu hadisnya sahih wa fi dia hatikum. Ulama harus kecangkeman. Saya pernah dipamiti, Gus, semua mereka wonten tahajud masalah. Jelas aku awal man sing gak melok. Yang awam ben agak dijak tahajud bareng-bareng mboten purun. Lah ning ra gelem terus anggap apa elek. Wong kelon ibadah, ning omah turu ibadah ku anan. Nang nyai kok terlalu semangat. Biasa aja. Karena tak baca roh hadis ku meriang. Tak baca roh hadis nak kelon ibadah apa meriang. Wah, nak ngono ora usah Gus kula dhewe. Ayo aneh. Enggak, bukannya saya menentang tadi zaman enggak, tapi harus ada yang ngomong terus. Kalau tidak ada yang ngomong nanti dikira di rumah tidak ibadah. Padahal sing ngendikan ibadah sing duwe Islam, rupa-rupane Rasulullah. Ngono kiai Rasulullah menang. Akhirnya lucunya jawab kiai kowe. Wah, cocok Gus. Aku lah yang butok lah merasa. Kalau punya hadis, teman kalau nggak percaya lihat di Ihya di Fadhailul Kasbi, nama Fadhailul Kasbi. Temenku malah lucu, lu ekstrim. Istighosah tawiridan nanti mau kiai ini yang mimpin Nabi gak tanggung-tanggung. Suatu saat Nabi itu ngaji di teras masjid. Sahabat-sahabat yang khusus-khusus kayak Abu Hurairah ikut ngaji. Dari kasus pulau nanti kita ngaji itu kalau oke nanam sofa, nganggur-nganggur kan seneng ngaji. Tapi ya toko orang, kompleksin orang, toko orang. Iya. Terus setelah di tengah-tengah Rasulullah ngaji, Nabi loh ini bukan sekedar kiai, Nabi Rasulullah ini Nabi Muhammad. Ada seorang pemuda tenang aja ngliwati Nabi go cangkul, cara mriki cangkul. Dibawa ke kebun. Niki teng Ihya, teng Fadilatul Kasbi, Fadilul Kasbi. Tentu sahabat-sahabat sinis kan sama si pemuda tadi. Sik nemen aja iku. Ana Nabi ngaji, ditinggal ning sawah nggo pasir. Oleh orang regani majlis taklimnya Nabi ya, man. Ya wajar kan sahabat komentar gitu, karena ini Rasulullah. Napa ini napa? Rasulullah. Tapi apa sabda Nabi kata Nabi? La taqulu hadza. Kamu jangan komentar demikian. Kalau dia kerja untuk rumah anak istrinya atau punya ibu yang sudah lemah, maka huwa bisa bilillah. Dan itu ajaran saya. Itu ya bisa bilillah, itu ya ibadah, itu ajaran saya. Nanti kalau nanti guyon. Seorang kiai lah kandani, kiai paling sukses tua. Tapi ini Gus, kan aneh omah, sing ngaji yo ora akeh, tangkem wong ning sawah-sawah, ning pasar, sing ngernet, sing nyatpam rumahku kabeh. Angger gak maksiat yo Islami, angger gak maksiat yo napa? Jadi Islam itu gampang. Jadi artinya apa? Bagi Rasulullah yang sedang ngaji ya disebut Islami, yang sedang kerja ya disebut. Bahkan Nabi ngendikan sing lagi kelon disebut nomor Islam. Wa fi dia hatikum sedekah. Jadi rugen niku nak ngeloni bojo niku cara Nabi ibadah. Sampai sahabat ora percaya. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajr. Tenane ya Rasulullah, mosok urusan syahwat untuk napa? Tapi jawab Nabi ini. Alai salawatu ahfi haramin akana alaihi wisru. Umpama ngeloni bojo niku wong apa ora dosa. Kamane dari sahabat, ya dosa ya Rasulullah. Ya nak ngeloni bojo niku. So, berarti ngeloni bojo ni dhewe. Nanti kelompok tahajud kok sing ra teko anggap ae lagi ibadah. Ini ulama harus ngomong gitu terus. Jika orang nggak main fonis, nggak main apa? Nggak main apa? Dan itu hadisnya sahih wa fi dia hatikum. Ulama harus kecangkeman. Saya pernah dipamiti, Gus, semua mereka wonten tahajud masalah. Jelas aku awal man sing gak melok. Yang awam ben agak dijak tahajud bareng-bareng mboten purun. Lah ning ra gelem terus anggap apa elek. Wong kelon ibadah, ning omah turu ibadah ku anan. Nang nyai kok terlalu semangat. Biasa aja. Karena tak baca roh hadis ku meriang. Tak baca roh hadis nak kelon ibadah apa meriang. Wah, nak ngono ora usah Gus kula dhewe. Ayo aneh. Enggak, bukannya saya menentang tadi zaman enggak, tapi harus ada yang ngomong terus. Kalau tidak ada yang ngomong nanti dikira di rumah tidak ibadah. Padahal sing ngendikan ibadah sing duwe Islam, rupa-rupane Rasulullah. Ngono kiai Rasulullah menang. Akhirnya lucunya jawab kiai kowe. Wah, cocok Gus. Aku lah yang butok lah merasa. Jadi asline ibadah itu kan.
Saya itu ulama harus kecangkeman ngomong begitu. Meskipun ulama itu sudah jadi kiai, nah jadi kiai rusak. Tetap benar sing nyimpen tahajud. Tapi ulama itu rasa teko, biasa nih ngomong. Nah ulama itu sing ngomong masalah, apa kelon apa tahajud. Tapi jelas rasa melo. Betul soal apa? Yo kuwatirnya nih gue. Sekali barang halal itu diharamkan, itu Islam hancur. Mau nangan dulu. Sama nak cerita ini cerita saya. Dulu saya ketika ngaji di Saran itu pernah rohis usul. Ini mumpung sampai ngenang Gedal. Gedal kemarin kan wafat dari malam Jumat. Itu alhamdulillah tak kejadian, padahal dikepung banjir. Pada Sulawi mriki ini wau merangkat jam 6 ngebis di Rembang. Ngebis di Rembang ngebis di Bluro ngebis di situ. Bojo kula nyarana kula ora sangat. Kok kangelan mulai kan tak jauh. Jago enak. Aku ora tau ngeluh ibadah ora. Itu tak anggap iki. Timbang mertui tamu malah ra ibadah. Tapi yo repot. Nak mulang ibadah. Jadi tamu kan kudu cocok mbek sing diomongi. Lah nek tamune kepen donga juga, kalau ngomong ilmu dene ra tenang. Lah nek aku ngomong donya aku sing ra tenang. Lah nek tamune ngaji ilmu, Gus, yo ngaji wae masalah wong mertamu wong loronan. Kok repot kok apa? Bisa tadi ngebis ganti berapa kali. Saya tidak pernah nyesal. Ini buatan pamer karena saya melihat ini ibadah ya. Ini pasti saya papat ya. Saya tuh pakai kijangnya bapak. Wah, pakai mobil tidak ada yang berani. Mobil itu tidak. Ya, kalau ngomong masih semua itu balik. Apa sih? Ya maksudnya lain itu gampang. Tinggal ngerung macet berarti saya kena TikTok. Lah buatan macet. Berarti kalau sakit nanti bisa mobil. Agar orang macet ya. Mau nggak terus nih? Kalau kak dari supir bapak. Selamat. Ya kalau pasti benar bedanya sih. Wah, gue ngaku maksudnya. Karena teori saya sederhana, Mbak Sahal itu jadi simbol keluarga saya. Karena ibunya Mbak Sahal itu adiknya biu saya. Jadi ibunya Mbak Sahal itu namanya Mbak Badia, itu punya Mbak itu yang biu saya. Punya adik-adik banyak Mbak Lukman ini, Mbak Bedi. Tapi Mbak Lukman ada nyali roro, Pulau nyolati. Nah, Mbak Sahal itu doktor honoris causanya karena ngarang Thoriqatul Usul. Sarai Lubil Nawawi Usul. Karangan Zakaria Nawawi. Saya berkali-kali wawancara sama beliau zaman TCCH. Sama Gus Zufur itu putranya Mbah Mun. Beliau doktor tafsir di Al-Azhar. Tapi kesepakatannya dengan beliau zaman TCCH yang nyarai Thoriqatul Usulnya Mbah Sahal itu nanti Gus Zufur. Jadi Zakaria Al-Ansori tadi yang digebek waktu loro. Saya itu Zakaria Al-Ansori ngarang kitab Lubil Usul. Dulu ketika di Sarang saya pernah rois mimpin itu. Tapi ya tentu saya tidak menangi Gisal. Gisal dulu ngaji sama Mbak itu. Disarai jadi Thoriqatul Usul. Terkenal sekali di dunia ulama. Termasuk di Yaman. Sayyid Umar Hafid itu minta ijazah beliau tentang kitab Thoriqatul Usul. Yang cerita Mbak Sahal. Nah, terus hasil kesepakatannya itu disarai Gus Zufur. Jadi artinya sak urip-uripku yo ngurusi ilmu. Nanti sampean kudu syukur cek urusan kudu syukur. Kalau katene yo wis pundi ya, tapi wong swarga kan ternyata gitu wae. Mbok persek ora tapi napa? Saya pernah ditanya seorang dosen. Bapak kok berani pulang di Rembang kan enggak jelas. Kalau di sini cangkemmu lebih jelas di Rembang. Mulang santri swarga goblok. Kalau pikirannya orang nasional kan gaji itu jelas. Tapi nak mulang dari kiai gajine. Kadang kiai itu keatur, kiai kok goblok. Ora usah katut ngono. Mulang itu jelas, mereka swarga. Gaji ku duwe ora jelas, jawae kowe setruk. Kalau artinya kan gaji begitu. Tak wali ngono, sing ora jelas kuwe ora aku. Bah. Jadi jelas aku, mulang jelas jadine pangeran swarga. Dari Imam Ghazali. Nah, ngekeki optimis. Lah ana wong muni wong saleh ora mesti mlebu swarga. Fajik jawab apa? Ya ora mesti mlebu neraka. Muni wae angel. Wong nak rai-rai setan, kon muni ra jelas swarga cek senenge, akhire kendung amal saleh. Wes kali-kali muni yo ora jelas mlebu neraka, paham? Dirugen tak warai gen carane. Ben kowe ora mesti ahli swarga, tapi kan yo ora mesti ahli neraka, paham ya? Dadi kudu yakin. Paham ya? Dene ana wong neror kowe, mbok rewangi ae ora mesti ahli swarga. Jawab ae yo ora mesti ahli neraka. Paling kan aku orang optimis banget. Wah, lateh yo ora mesti ahli swarga, yo ora mesti. Nah, yang saya kenang dari kata usul fikih ketika saya jadi rois itu satu.
Ini rumah tenang. Buat sampean ben gampang jadi wali gak mudah. Saya pernah pidato ini ketika melepas jenazah di kampung saya. Dan itu mengenal sekali banyak yang senang. Yang mati itu orang awam siktek. Tak pidato. Yang awam niki jangan kira awam. Tetap cara kula tiyang pinter. Begini tiang petani utuh. Asal boten maksiat. Jenenge to. Kula elek. Asal boten maksiat. Ini jenenge ada sampean ning omah gitu anak cucu ini gitu. Kale sumpah-sumpah sithik gawe teh cucu neng-nengan sithik gitu. Asal gak layak ning dindi gitu. Piye wae ibadah namung kali siji nglakoni kewajiban kados salat. Nomor loro ninggal barang mungkar. Si kue turu berarti gak zina, berarti to'at. Kue ning omah berarti gak demenan yo to'at. Kue ning omah ngombe teh berarti gak ngombe oplosan gitu apa. To'at. Kalau susah bro, anak-anak kalau togo-togo itu nyanyi nopo. Tujuh pulau itu kan wong khusus orang roh, nak itu lagu nopo. Apa? Ya sih aku sebenarnya gak malah ngapal kok. Tekan kalau ngebis lagunya menoplosan ya. Nabi sih aku yang mati nabi. Boten sampean tak marahi dadi wali ra usah modal. Sampeyan kalau toreko petane rapati kuat wiridan. Artinya kalau orang sedang di rumah itu artinya kan tidak melakukan maksiat. Lha itu jenenge taat karena Islam itu hanya dua, separuh melakukan kewajiban kaya salat, separuh ninggal barang maksiat. Iki kowe ngeteh ning omah iku yo ganjar. Di kula suwun masyarakat tuh yakin saat jenengan teng omah gitu bojo gitu anak, teras dinang nang sithik-sithik ku kabeh ibadah. Mergo hakikate saat itu ninggal maksiat. Iya. Padahal sing darani ibadah namung nglakoni kewajiban, ninggal maksiat, ninggal kemungkaran. Ini uga misbah kalau wacana takbir teng Lubul Usul. Imam Ka'bi itu penentang ada pembagian mubah. Ateng kitab kula nomor 44 misbah teng kitab usul fikih kula. Buat ini ben sekalian takbir. Nah teng kitab kula nomor 44. Nah ini kitabmu kitab ora ono nomor ya. Nah iki kan duwe. Tapi teng kitab Lubul Usul lho, mboten teng sarai yang Lubul. Itu kan takrifnya hukum Islam kan ada 5. Gampangannya wajib, sunat, mubah, makruh, khilaful Allah. Itu ada ulama yang menentang itu. Hukum mubah itu tidak ada. Jadi hukum mubah, bebas itu tidak ada. Yang ada itu mesti hukum wajib. Lah wajib itu ibadah. Alasannya masuk akal. Di situ dijelaskan, kalau siapa lagi? Nara pertama delok. Isma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Ini tak niati tak korup teng Allah, kalau boten niat pameran. Fayal zamu minat sukun tarkul qatli wa minat sukun tarkul qadha. Karena ada barang mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu Anda ninggal barang mungkar. Misalnya kayak pas tengok-tengok ngaji, pas tengok-tengok ning omah, berarti Anda tidak melakukan pembunuhan, pencopetan, selingkuh, demenan, ngobeok, selesai. Berarti ketika Anda di rumah santai dengan istri, berapa kemungkaran yang Anda tinggal? Lalu ninggal mungkar ibadah tak biasa? Ibadah. Bagaimana Anda hukum ini mubah, wong konsekuensinya ninggal barang mungkar? Berarti harus dihitung apa? Ibadah. Paham ya? Jadi mulai saiki ngono mulai asal ning omah ibadah. Bojo ngamuk ngrungokno ibadah. Paham ya? Tapi nek nglawan terus nabok, oh, maksiat ya nabok anak wong. Paham ya? Maka muru gak nurut, berarti gak ada karisma. Wibawane ngenteni nabok. Gue kadang lo dibantah, marah tak tua gak nurut. Wah, berarti kayak lelaki tanpa karisma. Untuk ditakuti harus nabok. Aku ora usah. Hawane ngalim tok kudu takdim. Nah, ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya andekan kita awam sekalipun, misalnya ning omah ngerti TV, nganggur ngombe teh, bariku rokokan, nyetor rem, iso rugen misalnya macam-macam. Itu sudah ibadah. Bahkan Sayyid Abdul Al-Haddad yang masyhur termasuk mujaddid, yang ngarang An-Nasaih napa? Ad-Diniyah. Itu beliau punya fatwa. Jika Anda orang awam, pokoknya yang penting kamu jangan melakukan dosa besar. Misalnya membunuh, zina, ngombe oplosan, sudah di rumah saja turu. Wae salat, bariku turu meneh, bariku ngelamun, sudah apa? Itu gampang jadi wali. Terus beliau mengutip satu riwayat hadis, la yazal mu'min fi fusatin min dini malam yusib zaman haruman. Orang Islam itu selalu baik-baik saja selagi dia tidak melakukan dosa pembunuhan atau dosa-dosa besar.
Dan itu sah, fatwa ini sah, disahkan oleh semua ulama seluruh dunia. Karena dohiri Quran begitu, intas dan ibu kaba iromatun hawana anhu mukafir angkum sayyasikum. Asal kamu menjauhi dosa besar, yang cilik-cilik diam. Kali roken seneng rondo, weleng terus. Tapi gak nganti dino. Pangeran maklumi ini, paham? Ya rondo ngurang ajar roh, kiai kok eling rondo. Tapi dimaklumi be pangeran, asal gak nganti. Tapi nek sampe takon SMS aku yo ojo takon terus no. Takon ngurang ajar. Ora usah takonno. Ndak ini penting supaya sampean bisa jadi wali tanpa wiridan tertentu tinggi jiwa. Piye wae pas kowe ning omah iku wis disebut tarkul mungkar. Buktinya gampang, istrinya Nabi untuk menjadi orang taat itu rumus Quran gampang. Wa qarna fi buyutikunna. Silakan kamu diam saja di paham ya? Berarti nak ngono kan wong soleh kabeh kan dengan niat ini kan wong sak Indonesia sing awam kan. Karena kalau sedang melakukan mubah, prakteknya sedang melakukan kewajiban yaitu taat ninggal maksiat. Termasuk kowe nak pas ngeloni bojo, mesti pas ngeloni bojo. Iya betul. Kena pas mau bete, mesti pas mau bete oplosan, iya betul. Makanya Imam Kabi menentang, tidak ada hukum mubah, maksudnya tidak ada hukum apa? Mubah. Makanya Zakaria Ansari terus bilang, itu barokah mubah. Makanya mubah min haitsu dzatu itu ada, tapi hakikatnya tidak ada. Karena tidak ada, karena setiap orang diam di rumah, turu misalnya, itu mesti ninggal maksiat. Cuma masalah itu ya contoh sayang sih. Cuma masalahnya kadang meninggal kewajiban. Perkarane. Misalnya rutin turu terus, bojone ramangan. Lah iku perkarane kan. Kadane sampai turu ninggal barang haram, tapi kadang-kadang yo ninggal. Iku etom dhewe ya, iku kan. Tapi ndak intinya begini ya. Kita sebagai ulama itu harus fatwa supaya orang awam itu ibadahnya banyak. Lho niku ada persesuaian kula, wah kuwi kulo niku nak ambil wiridan wis dilali. Selain rapal iku di apa? Berarti kulo nang omah kupar-kupur ibadah yo sementing gegeman gitu cocok. Ya akhirnya kebablas orang sing tau tahajud men kukar. Tapi itu hukum loh. Ini sampean cari kalau di kitab saya halaman 24. Kitab dulu saya. Kalau masih apa redaksinya? Karena tidak ada barang mubah dilakukan kecuali saat itu pasti terjadi meninggalkan kemung. Anda minum teh berarti tidak minum oplosan. Kue ngeloni bojo berarti gak ngeloni bojone. Kue banting gelas ning omah muring-muring mbek bojo berarti gak banting gelas ning bojone wong. Lho mati bagus kan? Tukaran mbek bojo normal sekali. Nek tukaran mbek bojone wong malah kan dilapor polisi. Lho nggih bojo kula nganti saiki kepengin kula nu ngamuk. Perkara ini cerdas, kula kon males ngamuk. Ya kula lho sama aku iku normal. Nek ngamuk bojone wong lagi gak normal. Jadi sing perlu diwales apa? Keadaan ini normal-normal. Yo normal. Oh, no Gus, wong di pikiran kok jenengan. Yo no aku lama. Lha pancen ulama iku aneh, niki kisah nyata, sampean nak mulai iso niru. Kadang baik memperlihatkan kebaikan itu baik. Sampean enggak usah percaya berlebihan sama teorinya orang tasawuf. Kabeh ikhfa bohong, tidak benar. Bukti gampang sedekah. Quran pertama bakal sedekah kok. Intu budus sedekati banyak imasi. Jadi kalau kamu sedekah kamu perlihatkan juga baik. Apalagi ilmu. Nak gak diperlihatno sing niru sapa. Kadang kita berlebihan apa niru tasawuf. Apa-apa ora ono sing roh. Dak Quran itu salah nih. Muni napa intu budus sedekah. Saya punya pengalaman ya. Bukti nak logikane wong alim sih. Lo nanti kelangan duit 100.000. Mboten iki tak hadis ini. Di 100.000 rupiah. Ora kula ya katang kula ora wong sugih ora pengusaha. Cara kula ya. Kula badhe tenggene ibu duit kula 100.000 cepet. Oh ilang. Kula yakin tenan kula tanggung 200.000. Kula teng ndi kan tang. Ora kaya roken gara-gara juga terus rantang. Lah juga kombinasi mek melarat terus rata. Aku kan juga tok tapi duwe dadi tetep tanggung. Dadi juga itu sing apik kombinasi BC duwe. Dadi iso ngamal, paham ya. Nah juga kombinasi mek pikir terus kok campurannya double barang. Jadi zuhud, tawakal, fikir terus jadi sitok. Kelima kan apa dah? Duit kula ini ceblok, 100.000 ini ceblok. Dia ceblok hilang. Barang hilang, nggih kula menungso nggih gedhe. Waduh, 100.000 hilang. Terus kula mulai nggih ketemu santri lah. Duit iki bae. Jajan tekan jam kowe bae. Logika saya kan. Gusti. Duit 100.000 hilang tanpa jelas.
Ayo sini wong ulama kok duwe ilang gak jelas. Sakniki tak ilangno jelas, tak kekno jenengan tak sesakono. Lho cara wong gak jagal. Bojoku tak didani. Wah, lha iku ya rada kelainan. Enggak. Jadi padahal saya punya pikiran gitu ora ono sing marahi. Bahkan saya tidak baca teksnya di kitab. Tapi selalu ulama itu cara pandang memang beda. Jadi tidak sama ada harus niru, nanti masalah kan. Di keluarga ada masing-masing. Tapi betapa ya, ini saya cerita saja. Jangan kira ulama itu cara berpikir sama. Mulane nak ulama atau alim tahqiq memang perilakunya juga aneh. Dari kiai umumnya nak lu seneng dideran, gua seneng dewean. Karena saya itu tafakur. Mikir ayat sekian, gua nak ora iso turun. Gue kan seneng jagungan, ono kancane enak aja ra ulama. Jadi payah kok sampean barang itu gak diselera gitu kok. Tapi kalau sampean mayoritas, akhirnya saya sendiri kan. Jadi kalau Gusti kula niku izin Gusti, ini menang kok mau duit 1.000 hilang tanpa alasan, tanpa jelas. Kan izin ini kalau kafaroi hilang duit. Ya sudah, sekarang ngarasa dosa aku plong aku. Terus ben takoki pangeran, hak dia kok hilang tanpa ora jelas, mun kok gendeni sing jelas. Tapi ya saya lagi itu tidak wajib ditiru ya, karena butuh nyali. Tidak, saya hanya memberitahukan kenjenengan bahwa cara berpikir ulama itu apa? Beda. Ya cara berpikir ya beda. Terus ini kalau pas bagi jarak tempat jalan, cara logika di mobil mati, tapi cara pulang, naik karwan mati lagi kira-kira itu, pulang mati. Terus tak terus noy. Tapi dalam mati. Tapi kalau ya akhir keramat ya benar gitu. Ya kalau yakin beda teman-teman, tapi ya yakin keramat. Jadi memang cara berpikir ulama itu memang beda. Kalau gambar bolak-balik, kalau kadang turu wise. Sama tak ceritanya Abu Bakar itu jarang makan. Ketika ditanya, kenapa kamu jarang makan? Dia tidak sering ke wise. Aku wisin dia pengira. Mau saya dulu aku reputasi ini sering ngomong. Wong kowe yakin apa pirsa? Kok amen ning apa? Wis. Mulane kula termasuk jarang mangan. Baik kula termasuk kiai mapan wis jarang mangan. Kula tuh wis. Lah pemene kok kebuli pengen rokok anak ngebuli nopo. Tapi kan ora ulama, jadi gak perlu duwe nopo. Jadi cara berpikir ulama itu beda. Kulo nu pas niku nggih ngrasa dosa. Duit 1.000 hilang tanpa sebab. Izin. Sekarang tak hilangno sing dengan sebab. Ini tak sudah. Karena jadi tak nuduh juga, wah, nah itu ya kelainan. Ya, tapi kelainan. Ya, tapi kelainan apik. Kelainan apik. Jadi jangan kira ulama itu cara berpikir sama, pasti tidak sama. Makanya kalau sampean cerita orang-orang sufi itu kalau punya logika itu di luar nalar. Enggak kebayang, tapi sekali menyebutkan alasan itu masuk. Misalnya begini contoh paling gampang. Saya itu ngalami berkali-kali. Doanya orang-orang sufi. Kalau dia mau kontrak rumah, nggak punya uang kan nggak punya rumah, itu kontrak dan bayar. Kalau 1 tahun bayar 2 juta. Ini bar metu Subhanaman waniya wa asna. Cek sugih pengira. Menusuk cek medhi, omah eleke tak nggoni setahun ben bayar 2 juta. Pangeran di bumi sak ambane aku ora tau kono. Dadi wong sufi carane berpikir wis gak kembar. Dadi ora tau ngeling-eling. Ora tau ngeling-eling duit ilang bayar kontrakan. Pancen paling apian bolak-balik napa pangeran. Jadi wong sufi itu surau tok cara peti sampean, malah bener wali. Karena memang wis pokoke sithik-sithik itu Tuhan. Abu Yazid Al-Bustami itu kalau dongon, saya apa doanya? Ya Rabbi, hadza farohi bika ma'al khaufi minka. Pakai farohi bika ma'al amni minka. Wah, kalau karepmu, kalau apa? Ya Rabbi, hadza farohi ma'al khaufi minka. Pakai farohi ma'al amni minka. Gusti kula sik seneng ya urip jenengan. Padahal kula ya ra yakin Gusti warga. Isih saged mawon nglebokno kula teng neraka. Iku ning dunya sik seneng. Kaya napa kula senenge nek mutu swarga dijamin mboten bakal jenengan apa sik. Artinya Abu Yazid mengingatkan manusia itu dibalik menamuni di neraka, ngemi ayame jalan, marunge jalan, delok TV jalan, guyon bengak-bengok jalan. Ternyata rahmatnya Allah itu luar biasa. Kita yang soleh, yang dari wedi neraka, wedi suul khotimah, nyatanya happy-happy saja. Mulai dari Abu Yazid, ada farofi bika, ma'al khaufi minka. Faktanya kita sering gembira, kan meskipun sedikit-sedikit ya ada ketakutan.
Ayo menamuni wedi gempa, wedi tsunami, wedi kere, wedi mati mendadak, ketemu kancane ya guyon, ya ngemi ayam. Ya utang BPKB ya jalan. Intinya itu reputasi Tuhan hubungan dengan kita kan baik-baik. Itu orang sufi. Jadi cara berpikir gue aneh. Iya dong, menamuni wedi pangeran, dibeli kok happy-happy, baik-baik. Nah, orang sufi kan gak roh. Ada sampai nak kepengen jadi para pangeran, dia niru pulau sidik-sidik. Jadi nak duit gak hilang, paham ya? Tahu yang itu? Nah hilang balen, you know. Bukan artinya setelah disebutkan itu masuk akal kan lucu kan? Kamu kehilangan duit tanpa sebab kan? Kenapa tidak kamu hilangkan dengan sebab? Tapi yo, tidak pas-pasan tuh. Oh, medit nanti takut dengan orang-orang. Terus kalau takut, coba ngono. Jadi saya punya banyak cerita orang-orang sufi. Ternyata saya pernah ngalami bisa nih juga dibalenin dari pembuatan tapi kalau pernah ngalami tanpa ada yang ngajarkan pengalaman realistis kalau termasuk. Jadi kalau misalnya kasus ini pas di Arogata nih hujan terus santri-santri yang nanti ngaji kalau kan maju nih rasa payu. Namun kejinan kuda, orang-orang kuda ibadah orang sal biasa air. Wong maling-maling itu biasa kudanya tenang aja. Nah, bapak dia nak didik santri medit malah lucu temen. Bapak ulo lebih lucu timbang ulo. Bapak lu seneng guyon. Ada nih orang tiga apa? Wong sing tombok ning ketoprak ini ubiok ajaran. Sing tukang judi. Napa? Sliwe. Roh. Ahli. Iya zaman kalau ahli itu tonggo-tonggo itu sering nonton ketoprak terus ana judi duit 500, 5.000 judi amatir. Padahal mesti menang kan? Orang mesti apa? Menang, tapi sampai direwangi biaya. Ini udah gue ilmu deh. Lah iya wong saleh wis goblok. Mulane wong saleh nak goblok rusak. Jare ngamal apik mesti mlebu swarga. Sedekah jare mesti ditompo. Lah wong tukang sliwik wae tukang ubyok, orang mesti menang wae wani kelangan duit. Anggap ae sedekah ngono kok. Anggap ae sedekah mesti ditompo lah itu anggap ae nyaingi. Kuwi orang mesti menang, kowe wani kelangan. Kowe sedekah sing arep-arep fadilah Allah. Ora wani, jare ora mesti ditompo. Mulane Quran ngenyek sahabat tak ngoten. Ketika perang Uhud itu umat Islam kalah. Sahabat banyak yang terluka, terus ngeluh ning Rasulullah. Dia di Quran, iyam satkum korpun faqad matsal qoma korhum. Lho nak kowe luka wong kafir luka. Wong kafir luka wae wani kowe munamuni Islam. Kalau matur, ya Rasulullah gak sido ya Rasulullah. Mereka izin, mereka apa? Jadi nak sedekah, kowe ora usah mikir ditampa ta ora. Kaya wong main kliwik, wong main ubyuk mau menang kalah ya napa? Urun napa? Pasar. Mulane Allah gawe maksiat iku nggo nampar peringatan kanggo wong so. Wong nyolong pelem, nyolong pitik wani jam 3 bengi melek, kanyeken. Tapi wong muni saleh tahajud ra wani napa? Jadi pangeran nak ngenyek wong saleh iku memperbandingkan perilakuane wong. Jadi kiai resikonya ya dhuwur. Pada melalui gaji tetap macam-macam. Lah badan narkoba luwih dhuwur. Ancamannya ditangkap polisi. Juga mengalami persaingan antar bandar narkoba. Kiai tae nak saingannya podo kiai ini. Podo-podo yakin nak mateni haram. Cek enak. Paling saingan kan gremeng ketemu gremeng kan. Mergo para pesaing enggak akan membunuh. Tapi nak kowe bandar narkoba, pesaingnya ora roh hukum. Enak di dadi kiai bandar narkoba. Enak dadi kiai, tapi kadang ngeluh. Dadi kiai ku abot ngene-ngene. Dadi bandar narkoba. Wah. Lalu nanti ditangkleti tiang, ya goblok tenang. Padahal dia peneliti sosial. Nanti tangklet kula gobloknya karuan. Tapi saya tobat. Karena tak magi-magi. Ini tangklet kula kan. Dia karena seorang pakar sosial tanya. Pak, saya nggak senang dengan adat pesantren itu satu. Pesantren itu kayak miniatur kerajaan kecil. Dia itu dikultuskan seakan-akan tidak pernah salah. Terus santri mesti nurut. Tanpa kontrol, tanpa kritis. Tak omongin. Ibu peneliti sosial bintu murah karuan. Adat menurut adat di santri begitu. Badan narkoba be anak buah ya ora ono kritis-kritisan di kongkon ya langsung stamina. Wah. Geng-geng yang terminal lu nak ngongkon anak buah ya kok. Ayo sing bose tengok-tengok ora melok nyopen untuk setoran om. Ora tau mbok kriting jan wong dolim, seneng ampro wong dolim om.
Cuma dolim rabuk kritik, ya kok mau kritik kamu. Obat, jangan yo. Dia gambarkan film di Cina. Ternyata kan gambarannya kan nyumet rokok wae ra gelem. Bos-bose gembler-gembler. Gitu nggih. Anak buah sing garong ndek entuk sapa tetep. Wes sampe ra usah kultus mbek kiai, tapi bandingno adat ini tuh ada di wong dolim ning dinggon, anak buah tunduk tanpa kritik, tanpa kon. Iku ada di kita. Lah kowe berhubung ra wong saleh mbok kritik kiai. Mergo iku balamu ambek apa. Dadi ra mbok kritik kon. Saiki tobat, guten dene di penelitian ngono guten. Oh, temper ya. Karena saya itu pengalaman dari Quran itu tadi, tiap wong saleh itu cemen, itu dikritik mbek Quran. Dibanding wong dolim. Masuk ayat paling populer ya wow, selain ayat ini intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit karena berjuang, orang-orang nakal juga sakit dengan profesi kenakalannya itu. Iya, kowe misalnya di bojo ngeluh, bojoku elek wis kelonane ra enak. Lho lonte yo ngeluh kadang dilokoni pak-pak tua sing ra tau adus. Lho iya kan sama, lho ini urusan hukum ya. Lho enggak, sing Joko ganteng kan anak kelar bayar. Sing kelar bayar kan pak-pak sing tua mati. Lho kalau ngeluh sama, mereka juga ngeluh kan. Karena gak dikeloni wong sing diseneng. Ya anggap aja kayak ngeloni bojo ora mbok senengi, anggap aja padha-padha di resiko. Ya artinya kan mereka ngeloni wong sing ra disenengi juga mau kan. Demi satu profesi maksi. Ya. Masa aku ibadah kalau elek. Anggap aja nopo ibadah. Yo keberatan tapi kan. Paham? Lha nggih, kula baleni malih kan. Orang-orang nakal kan sering kan pasangannya tidak ideal kan. Rata wadud, tua, elek. Tapi dia harus layani karena profesi. Anggap aja profesi wong lanang kudu ngeloni bojo elek lah. Mau ibadah napa? Jika ada ngeluh, mereka juga napa? Ngeluh. Iku Quran nang ngriti. Intaku nu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalau kamu merasa sakit dalam kebenaran, orang-orang nakal juga sakit karena kenakalan. Kalau suwun ini luar ngaji niki kalau tulung tenan sampean harus ikut menjaga pemikiran besar saya supaya ini jadi konsen sehingga ketika ada pemaknaan Quran itu tidak menyimpang karena umat Islam sudah punya kemapanan apa konsen. Ini Al-Fatihah.